ya pada video kali ini kita bakalan ngebahas itu. Kali ini beda nih, biasanya Podcast. ya kali ini kita ngebahas ya, biasanya tuh di live streaming cuy ya, karena ini pengen khusus gitu ya kan. Gue dan Gudo bilang juga di ya, video yang Borderland yang part keberapa gitu ada yang mau ngomongin, dan ngomongin ini adalah yang kalian di layar juga gue ada screen capturean dari gue ya, screen itulah ya, screen dari browser gue lah ya, itu yaitu WhatsApp cuy ya. Dan bagi kalian yang kok itu trendingnya kok Jepang, gue pakai VPN coy, entah mengapa Twitter gue nggak bisa dibuka ya kalau nggak pakai VPN, nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan ya kan. Dan ya belakangan ini tuh ya trendingnya itu ya yang bisa kalian Sempat itulah sempat ya. sempat ini sempat nge-hype di Twitter. Iya, sempat nge-hype di Twitter cuy ya, tahu ya itu ya, tentang kebijakan baru yang rumornya katanya tuh WhatsApp itu udah privasinya tuh udah nggak itulah ya, udah kebuka gitu lah ya. Udah dengan kebijakan baru dari Mark Zuckerberg ya, CEO Facebook, Instagram, WhatsApp ya kan. Dan juga ada siapa tuh yang dia juga yang menyarankan make itu Signal, siapa lupa, CEO Amazon ya kalau nggak salah, Elon Alon ya. Elon Musk. Nah itu dia Elon Musk pendiri sempat. Tesla. Ya itu sempat sempat itu juga sempat uh, sempat trending tweetnya. Jadi di Twitter Elon Musk itu sekitar Desember 2020 dia nge-tweet bahwa kayak menyuruh kita untuk menggunakan sinyal atau apa namanya, apa sih dibacanya signal kan, apa sih Iya, gue lupa dah. signal. Pokoknya signal lah, Iya, signal lah. Kita bahasa orang Indonesia ya, signal gitu. dan ya dengan Nah, adanya Twitter karena tweet itu, dan juga rumor-rumor yang beredar ya kan, banyak orang itu yang menggunakan, yang udah download Telegram ya kan, download lagi, makai lagi Line, download lagi apa Telegram ya kan. Dan mulai agak nggak percaya dengan WhatsApp cuy ya kan. Dan pas gue pagi-pagi ya kan, cerita gue pagi-pagi ya buka WA ya, buka WhatsApp kalau nggak ada yang ngechat gitu cuy ya, gue buka itu aja, salah seorang lihat ya, tiba-tiba dikagetkan dengan status WhatsApp yang checklist WhatsApp, centang SW. Lu dapet kan? centang. Hah? Iya Dapet dapat. kan? Dapat kan, dapat Dapet semua kan? dong orang, Iya, dapat semua. itu kalau kalau dari penglihatan gua, kan gini. Semenjak adanya muncul nih kebijakan baru, gue masih inget banget itu Desember 2020, gue bangun bangun pagi langsung buka WhatsApp, tiba-tiba tuh ada muncul notif bahwa WhatsApp itu mengupdate privacy policy dari si WhatsApp itu tersebut, dan pilihannya cuma satu, agree atau oke kalau nggak salah ya, agree atau nanti kalau nggak salah, itu Iya, jadi pilihannya cuma itu. adanya Gue agree langsung atau milih nanti. agree, nah itu di situ tuh kayak mulai banyak rumor-rumor bahwa yang katanya sih orang-orang yang udah baca privacy policy dari WhatsApp yang terbaru ini, katanya tuh WhatsApp itu mulai lebih banyak mengambil data-data penggunanya. Nah, mungkin ini yang bikin para pengguna tuh salah paham bahwa mengambil data itu nggak selamanya buruk gitu loh, nggak selamanya buruk. Kalau dalam ini gue ngomong sesuai dengan ilmu yang gue punya ya, mungkin ilmu gue masih sedikit atau ilmu gue masih awam banget soal data analis, data science, dan cyber security. Mungkin nanti kalau misalkan ini diupload di tutorial kuku, kalau ada yang bisa menambahkan atau apa ya, sekiranya bahwa pendapat gue salah bisa dikasih tahu. Jadi correct me if I wrong. Ya, jadi kalian bisa komen Cemiu. juga ya, yang di bawah pendapat kalian tuh ya gimana ya kan. Dan sini ada berita juga apa namanya, 20 banyak itu ya, jadi WhatsApp itu banyak kehilangan 28 penggunanya gara-gara rumor privacy itulah ya. Dan juga ada juga diterpa kabar itu, maksudnya itu status WhatsApp yang itu katanya itu dari scammer cuy ya. Nah, Kalaupun itu gue nggak gua mau gue secara mungkin gue nggak terlalu expert ya di bidang codingan ya.
Tapi gua logika gua nggak masuk di mana itu kan mungkin scam itu mungkin pakai kayak dia ngeklik gitu ya, dia harus mancing klik, tapi gimana caranya itu dia itu si scammer ini dari status yang kita pencet yang dari WhatsApp centang itu dia bisa masuk ke data kita cuy ya, data kita HP gitu. Kalau misalnya laptop mungkin ada itu ini ya antivirus ya, kalau HP kan biasanya enggak gitu cuy. Nah gue nggak masuk logikanya gimana ya, biasanya itu yang gue tahu itu link ini kok status kok bisa, ternyata kan temen gue bisa jelasin nih apa nih ya, silahkan. Nah kalau sebenarnya gini, kita pakai logika simple aja deh, aja. Yang punya kekuatan atau hak bahwa yang punya hak mengakses semua pengguna WhatsApp itu siapa? Ya WhatsApp itu sendiri dong. Orang WhatsApp itu sendiri dong. Nah, jadi logikanya kalau lu mau mengakses semua pengguna, berarti lu harus punya aksesan yang miliki WhatsApp. Makanya kenapa kita semua mendapatkan snap WhatsApp tersebut kan. Logikanya kalau misalkan emang itu oknum yang katanya scammer itu, kalau oknum scammer itu ternyata bisa mengakses semua pengguna WhatsApp, kenapa nggak ada berita dari WhatsApp-nya? Maksudnya gini, kayak akun-akun official WhatsApp, akun-akun orang-orang yang terkenal nggak rame gitu maksudnya teh. Maksudnya kayak, wah gila berarti WhatsApp dibobol nih, makanya sampai ada status kayak gitu. Terus ada yang scammer, ya jadinya nggak masuk di akal kalau menurut gue. Jadi buat para penonton YouTube channelnya Kuku itu bener-bener hoax bahwa itu bukan scammer. Kalau kenapa WhatsApp membuat status seperti itu? Kalau analoginya sih kayak gini. Kalau gue bikin ceritanya kayak gini. Jadi semenjak ada kebijakan yang tadi gue jelasin, semenjak ada kebijakan baru dari WhatsApp di tahun 2020 Desember, itu kan WhatsApp kayak kehilangan pelanggannya ya. Iya, kayak kehilangan orang-orang jadi pindah ke Sinyal, orang-orang jadi pindah ke Session, orang-orang pada pindah ke Telegram. Itu kan kayak bikin panik WhatsApp kan. Nah, fungsi dari WhatsApp bikin snap WhatsApp itu kayak cowok lagi ada masalah sama ceweknya. Nah, WhatsApp itu ngejelasin di situ di WhatsApp kayak dengerin aku dulu, ini alasannya. Nah, itu makanya kenapa si WhatsApp bikin snap WhatsApp itu, SW itu. Jadi biar dijelasin loh bahwa WhatsApp itu nggak sepenuhnya menggunakan data-data kita dengan tidak baik gitu loh. Karena sebenarnya gini loh, kalau kita bicarain dengan data analisis, data science, orang-orang yang membutuhkan data di sebuah perusahaan itu benar-benar sangat membutuhkan data. Misal lu pengguna WhatsApp itu membutuhkan data lu untuk apa? Itu ya data analisis, dianalisis nih data lu. Misal ternyata contohnya paling gampangnya tuh kalau misalnya kita menggunakan e-commerce. Kenapa saat lu lagi searching, misal lu searching satu aja, misal lu searching handphone Xiaomi, nanti seterusnya beranda di e-commerce lu itu isinya handphone kan, smartphone kan, aksesoris handphone kan. Nah itu namanya data. Itu yang dibutuhkan oleh si vendor gitu, perusahaan ini gitu loh, untuk menganalisis lu, untuk yang namanya melihat bahwa lu tuh sukanya ini, makanya gua kasih yang ini tuh. Itu namanya data analisis gitu loh. Kita dianalisis datanya. Makanya sebenarnya yang paling kita takutin adalah nggak masalah sebenarnya data kita diambil sama mereka, dipegang sama mereka, tapi yang perlu kalian khawatirkan adalah datanya digunakan dengan baik atau enggak. Itu doang sebenarnya. Yang jadi masalah itu doang. Jadi ya sama aja kayak pisau lah. Pisau itu kan kalau digunakan ke penjahat buat bunuh orang kan. Tapi kalau pisau digunain buat ibu lu, buat motong-motong sayuran. Nah,
Sama aja kayak gitu, data tuh kayak gitu. Jadi kalau data kita dikolek, entah itu data pribadi kayak dan lain sebagainya, kalau emang itu digunakan untuk yang baik dalam tanda kutip, it's okay gitu loh. Nggak apa-apa. Misal data lu dianalisis terus di yang kayak tadi tuh buat e-commerce dan sebagainya, rekomendasi kayak gitu, itu nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah data kita ini digunakan dengan baik atau enggak. Maka dari itu WhatsApp membuat SW itu untuk meluruskan kayak tenang data lu nggak gua apa-apain, tenang data lu nggak gua aneh-aneh dan lain sebagainya lah gitu. Sampai bikin klarifikasi loh, gue sebenarnya agak kasihan juga sama WhatsApp gitu loh, sama Facebook karena sempet gue nggak tahu ya apakah emang ternyata bener di belakang kita WhatsApp dan ya berarti gue ngomongnya Facebook ya, Facebook kan induknya kan, induk dari Iya. WhatsApp sama Instagram. Kita nggak tahu apakah emang di belakang kita data kita tuh entah bocor, entah dijual ke orang dan sebagainya, gue nggak tahu gitu loh. Tapi dari yang semua gue jelasin tadi, sebenarnya kita nggak perlu untuk sampai menguninstall WhatsApp. Cuman dengan adanya kebijakan kayak gini, dengan adanya fenomena ini, itu cara nggak langsung eh, membujuk kita para manusia zaman 2021 ini untuk lebih pintar, untuk belajar dan untuk lebih banyak membaca. Ya untuk apa ya? Kayak sering-sering mengulik lah, sering-sering mengeksplor. Kita secara nggak langsung dipaksa kayak gitu. Karena sebenarnya mencegahnya gampang banget, mencegah untuk ya lu apa namanya rasa takut lu, anxiety lu tentang WhatsApp itu sebenarnya gampang banget. Contohnya kayak ya kurangin chatting yang isinya tuh hal-hal krusial dari lu kayak password email, password akun sosmed dan sebagainya, PIN ATM, ya pokoknya hal-hal yang emang berbau pribadi lu lah itu dikurang-kurangin. Secara nggak langsung juga jadinya membuat kita untuk nggak tergantung sama WhatsApp doang. Jadi Yoi. apa ya? Ada saatnya kita kayak kalau lu mau ngobrol pribadi nih, gue pengen ngobrol sama Luku, gue pengen Eh, ngobrol sama Sultan. Cuman pribadi nih, gue pribadi, ya ketemu itu loh. Jadi dipaksa untuk biar kita tuh nggak tergantung banget sama WhatsApp. Ini kalau dari pendapat gue ya, dari pandangan gue ya, karena ya secara nggak langsung emang ya lu harus membatasi mana kehidupan pribadi lu, mana yang enggak gitu loh. Gitu. oke. Itu aja sih yang penting mah jangan panik sama kurang-kurangin apa namanya, kurang-kurangin apa ya, hal-hal yang pribadi lah. Sama nih mungkin eh, ini yang sering banget buat para pemuda-pemudi yaitu foto atau gambar-gambar yang emang ya you know ya, apa namanya, IKWM, apa sih IKW ya, botol singkatannya, kecap. if you Botol know what I kecap. mean, if you know what I mean, ya lu tau lah itu video-video atau foto-foto. Video Sebenarnya atau sebenarnya foto-foto itu gitu. Gimana? Singkatannya apa-apa, baru lagi. apa Not singkatannya safe apa? for work. Not safe for work. Berarti Ada balik ya. NSFW. Ada balik. Oh, Kan NSFW, NSFW. Oh iya iya itu. Ya pokoknya foto sama video NSFW. Ini biasanya yang ditakutin sama pemuda-pemudi. Makanya kayak langsung panik, gila data gue diginiin dong. Waduh, Kelihatan dan lain sebagainya. ada foto doi Makanya lagi ini ya. gue kasih tahu. Terus sumpah, gue selalu megang dasar ini. Dasarnya adalah jangan pernah telanjang di depan kamera. Jangan pernah. Sumpah, itu pokoknya udah bener-bener suatu dasar, kayak apa ya, suatu ilmu dasar saat lu menggunakan sosial media atau saat lu menggunakan apapun itu yang berbau tentang sosial. Sumpah, teknologi sosial ya, maksudnya teknologi Oke. sosial. Jangan sampai. Gue selalu didasari itu. Soalnya ini gue pernah ikut webinar dan pembicaranya itu emang orang cyber security. Dia selalu ngomong gitu, jangan jangan pernah telanjang di depan kamera karena jejak digital itu belum ada
teknologi penghapusnya. Sumpah, saat lu satu foto lu udah dipegang sama orang lain, itu udah bener-bener nggak mungkin berhenti di situ anjay, nggak mungkin, langsung pasti gaskan. ada saatnya tersebar. Nah itu yang gue yakin menjadi anxiety anak pemuda dan pemudi saat tahu kalau misalkan WhatsApp tuh, wah datanya nggak aman cuy. Ini terus ntar foto video ini gue gimana ya, berarti kelihatan dong semua dong. Ya, Dan that's why. Makanya apa namanya, bijak, berani bertanggung jawab, dan pintar itu sangat digunakan untuk sangat diperlukan untuk sekarang ini, apalagi dengan fenomena ini gitu. Jadi menurut gua kayak gitu. Oh itu aja sih, jangan pernah telanjang di depan kamera, itu doang deh. Itu udah parah banget, parah banget ya. Kurang-kurangin tuh NSFW dan sebagainya, foto-foto itu, video-video itu. even Ya, kalau biasanya ini ada kayak yang gini nih, mati biasanya gitu ini ya. kayak gini nih buat apa namanya, pasangan-pasangan pemuda kayak gitu tuh, itu sumpah kurang-kurangin, apalagi kalau udah nih. Oh ya, ini mungkin agak melenceng bahwa data itu sebegitu pentingnya bagi kita. Ini kalau lu servis handphone, misal pelanggannya cewek, dia pengen servis handphone, di restart handphonenya, Jadi, di jadi apa namanya, riset ke pabrik lah. di reset ulang, Iya, riset ke pabrik. reset pabrik, ya kan? Lu percaya atau enggak kalau misalkan si tukang servisnya itu bisa ngeliat data-data lu? Karena ini udah uh, apa namanya, di Facebook ini juga lagi rame pembahasannya, bahwa si tukang servis ini sendiri yang cerita bahwa dia tuh ngeliat foto-foto atau video-video dari pelanggan yang ingin reset ulang. Jadi ternyata mau lu reset sebagaimana reset pabrik berapa kali, lu mau iniin kayak berapa kali, itu data lu tetap bisa direcovery. Jadi bayangin kalau misalkan lu jual handphone lu yang udah lu reset ulang, yang baru reset ulang, ternyata yang ngebeli itu orang yang jago nge-recovery data. Sumpah, itu data lu masih ada di dia, diambil di dia. Tapi ada solusinya cuy, Gimana tuh? yaitu Gimana full tuh? flash, ngeflash handphone. Handphone. Mungkin ini buat apa namanya, bocah-bocah yang suka ngoprek handphone, otak-ngatik ROM handphone, ini pasti tahu flash itu apaan. Itu sangat disarankan. Jadi saat lu pengen ngejual handphone, paling nggak di flash handphone lu gitu. Atau yang paling mudah adalah jangan menyimpan foto-foto atau video-video tersebut. Nah, kita sebenarnya gue mau bahas sedikit yang agak melenceng dari WhatsApp gitu ya. Kenapa gue bingung nih ya? Kenapa orang ada lah ya, seseorang atau beberapa orang yang sedang melakukan hubungan itu ya, kita tahu lah ya, suami istri gitu ya kan, tapi kok dia malah didokumentasi. Nah itu gue bingung ya kan. Kalau menurut pendapat lu kan gimana Tanteng? Gimana? Kok bisa gitu loh? Kalau gue sih gimana ya? Gue sih nggak bakal gitu ya. Iya. Gimana menurut lu Tan? Dengan orang-orang yang suka mendokumentasi hal-hal gitu. NSFW yang lu bilang gitu, menurut lu gimana? Satu kata. Apaan tuh? Setan. Santai ya. Aduh, gimana ya? Itu udah, sumpah, gue bukan masalah itu hak. Orang kan pasti ngomong, ya udah itu hak dia dong untuk yang namanya ini. Nggak bisa Gue gitu, tahu, Bo. ya gue tahu hak lu itu. Cuman kalau hak lu nggak bisa dijaga dengan aman, ini amannya ini udah tanda petik, garis bawah, underline, di bold sama italic nih. Udah bener-bener highlight nih amannya. Terus sama aja bohong, goblok. Lagi takutnya kan tersebar gitu cuy ya, dan jadinya ya, Sumpah. gitu deh. Makanya kayak, aduh, tolong lah.
kurang-kurangin sumpah. Apakah itu Gak usah didokumen. pertanyaan gua apakah itu fetish, salah satu fetish seseorang yang sedang kayak begitu mau di videoin? Kan bisa aja fetish dong. Wih, gua demen kamera nih. Wih, merasa bisa jadi. Wih, Di dunia ini fetish banyak. fetish banyak. Benar banyak. Mungkin salah satu fetish mungkin ya jawabannya ya. Fetish sama bangku sepeda. Fetish mungkin itu masuk ke Iya, fetish aneh mungkin ya. Kalau menurut gue sih fetish aneh cuy, kayak gitu di videoin. Cok, gimana ya? Gue sih what the hell man, what the hell are you doing man? Kan takutnya HP lu atau kamera lu ada yang ngehack kan, kebobol lu ngeklik kena phishing ya kan, terus video lu lagi gitu sama seseorang. Mending itu makanya emang sebenarnya kalau menurut gua kalimat no system is safe yang biasa kita jadiin jokes para hacker itu emang benar gak ada yang aman di sistem. Tidak ada yang aman. Kalau lu punya kelebihan sedikit, lu ketemu sama orang yang punya kelebihan sedikit, gua kasih tahu ya, orang di dunia nyata kalau dia lemah di dunia nyata tapi dia kuat di dunia maya, sumpah itu udah kayak lu ngelawan Tuhan demi Allah. Kalau orang yang lo lawan adalah yang emang benar-benar kuat di dunia maya, dia benar-benar bisa akses data manapun dan sebagainya, itu lu udah kayak ngelawan Tuhan. Sumpah. Bener-bener lu kalau udah punya masalah sama dia udah skakmat tuh. Udah skakmat lu. Ini kemarin ada masalah. Ini berarti kita udah mulai merujuk ke cyber security ya. Ini yang tadinya kita ngomongin WhatsApp, terus ngomongin data analis, data science, ini udah mulai masuk ke data security yang menurut gua ini penting banget untuk diobrolin, karena kalau menurut gua tuh kita mulai yang namanya membuat ini pembelajaran dasar menggunakan sosial media, udah itu doang. Itu udah penting banget bener, penting banget. Karena kayak kemarin, lu bayangin aja nih ya, kemarin itu lagi ada sempet masalah tentang virus Emotet. Virus Emotet itu gue nggak bisa ngejelasin secara secara bener-benernya atau betul-betulnya Emotet itu kayak apa. Pokoknya itu kayak sebuah virus yang membuat apa ya, dia kayak pokoknya si hacker ini biar bisa masuk ke sebuah data-data perusahaan, pokoknya kayak gitulah. Ini dari intinya, cuman kalau misalkan detail gue nggak tahu, correct me if I wrong. Pokoknya kayak gitu. Emotet, lu cari aja. Lu tahu nggak, itu hackernya pakai meja buluk, PC jelek dan lain sebagainya, berantakan, kotor dan lain sebagainya. Dan yang nanganin itu virus Emotet pakai PC super dan lain sebagainya, cok. Danta sih itu ya. Lu lihat kayak gitu. Di dunia nyata dia bener-bener biasa aja, alatnya biasa aja, coy. Gue sampai kaget yang dilawan kayak gitu kentangnya, PC-nya dan lain sebagainya. Yang ngelawan itu udah pakai PC super, bang, udah bener-bener kayak spek tinggi, cakep dan lain sebagainya, monitornya. Lihat, itulah itu yang kenapa gue bilang orang di dunia nyata yang biasa-biasa aja, tapi kalau di dunia maya dia bisa jadi Tuhan dia, cuy. Ngeri. Bayangin dari dia cuma menggunakan meja kayak gitu, PC kayak gitu, negara-negara yang rugi itu bisa sampai triliunan, bang. Wah gila, gue ngebaca nih. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran kenapa gue bisa kayak tertarik sama cyber security, gue ada IG-nya, itu kalian bisa follow aja. IG-nya namanya Dean Buyanaya kalau nggak salah. Bentar, gue cek dulu. Namanya emang agak ribet. Dean Bunaya. Nah itu lu cek. Dia kayak orang yang emang menurut gue cukup expert di cyber security. Bagus banget. SW
instastory-nya bener-bener penuh dengan ilmu cuy. Mbak itu lo harus ini biar itu balik lagi ke yang tadi gue bilang, statement yang gue bilang, Indonesia perlu yang namanya pembelajaran bagaimana dasar-dasar penggunaan sosial media yang benar. Asli, kadang tuh kita suka kadang ya kayak gini aja lah, lu punya pacar lah, tiba-tiba ngasih pap lah, Wah, bapak. tiba-tiba Bapak langsung lah ya, bapak. tiba-tiba ini tiba-tiba itu Apa-apa. akhirnya Ada apa-apa. ya pokoknya itulah, pokoknya itu. Makanya kurangin lah kayak gitu, sumpah kurang. Tolong bukannya gua ngelarang hak lu, ya itu it's okay, cuman gua ngasih tahu kalau misalkan hak lu itu juga perlu untuk dijaga ya para pemuda-pemudi. Nah, kita ngomongin itu, gue mau ngomongin itu masalah penjahatnya ya. Penjahatnya dengan alasan apa gitu ya, sampai maksudnya mau sampai kayak bikin virus yang berbilang gitu, yang merugikan gitu, atas dasar apa gitu. Yang selalu kalian berdua tahu lah apalah ya dasar-dasarnya. Awal mula akar bibit dari ingin jadi hacker, atau ya udah jadi hacker betulan bahkan ya, scamming, carding, dasarnya apa? Mungkin satu kemiskinan. Apa? Dasarnya satu, duit. Orang kemakan itu kayak udah lu mending carding dah. Emang apa bro? Gua carding dapat duit banyak. Nih lu lihat. Wih, keren ya. Gue juga lah, gue pengen jadi hacker anjay. Itu awal mulanya kalau menurut gua ya gitu, karena kita tertarik dengan, jujur aja kalau menurut gua orang Indonesia itu tertarik dengan teknologi, cuman gampang tertarik. Maksud gua gampang di sini adalah ya itu nggak bisa ngebedain mana yang emang baik, mana yang emang buruk gitu loh. Awal mulanya dari situ cuy, dari duit. Jadi kurangnya lapangan kerjaan ya. Kalau dari lu gimana? Apa itu setahu lu atau ada ya yang lu pernah lihat orangnya gitu, lihat orangnya ya gitu kan? Apa tadi lu? Hacker ya. Iya, Evans dia itu mau kayak gitu lah. Masalah kan ada seseorang sebenarnya gimana Tan? Sebenarnya hacker bukan pekerjaan ya. Ya emang bukan ya. Bukan. Hacker itu sebuah kejahatan kalau kalian tahu. Iya. Oh, mungkin gue agak lebih detail lagi. Kalau sebenarnya ini juga jadi salah kaprah di dunia di Indonesia ya, bahwa orang mikirnya hacker itu jahat, padahal dia nggak tahu arti dari hacker. Jadi hacker itu nih, kalau lu search definisi hacker ya. Nih kalau lu search definisi hacker adalah orang yang masuk ke sistem komputer orang lain tanpa izin sang pemilik. Gitu. Peretas ibaratnya. Peretas lah ibaratnya. Orang yang terampil ya, ahli terampil. Iya. Pengetahuan teknisi untuk mengatasi masalah. Sebenarnya kalau lu bilang hacker itu adalah ancaman paling serem, berarti lu belum tahu cracker. Kalau cracker itu nih definisi cracker. Itu tadi ya, cracker ada cracker. Tuh, kalau cracker ini dia lebih yang namanya ngacak-ngacakin. Jadi dia kayak udah masuk ke data, udah masuk ke sebuah data orang dan dia acak-acakin gitu. Kalau hacker kan masuk doang. Tapi kalau udah cracker, waduh, itu udah parah sekali gitu. Parah banget. Contohnya itu phishing ya kan, metodenya salah satu phishing email yang biasanya juga belakangan terjadi biasanya itu juga dari di YouTube ya kan, itu ada phishing channel. Biasanya juga ya. Sebenarnya gini, lu kayak jadi bug hunter itu hacker yang bagus. Hacker kayak lu tahu nggak? Ada yang namanya hacker red hat, white hat, black hat.
Green Hat. Lu pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah juga, pernah. Hacker-hacker kayak gitu. Nah Ya. itu bahwa hacker tuh ada yang baik, ada yang buruk. Gitu loh. Ada yang hacker emang kayak bug hunter kayak gitu. Itu namanya apa namanya ya hacker yang untuk membantu mendevelop sebuah aplikasi atau sebuah website gitu loh, sebuah teknologi itu bagus gitu loh. Yang jadi masalah kan hacker yang emang dia masuk masuk tanpa ya ibaratnya masuk tanpa izin lah gitu. Itu yang bahaya sebenarnya gitu. Cracker Jadi lah kalau ya. dibilang kalau kita bandingkan ya hacker sama cracker itu lebih bahaya mana ya lebih bahaya cracker. Cracker itu lebih bahaya karena dia masuk udah masuk nih tanpa izin. Ibaratnya gini loh, Ya. lu punya rumah, gue masuk nih, gue misal gini dah, gue masuk ke Maling rumah lah ya, kita, maling ya. kagak assalamualaikum, kagak apa nih, terus tiba-tiba gue acak-acakin rumahnya. Udah ada. Udah yang kayak itu. Udah dibakar. Ah, kayak gitulah kalau cracker. Gila. Tes. Nah, Nah, lu masuk. oh iya, lu dari tadi ngomong, Tadi gue mau ngomong ternyata gue tidak tersambung. Siap. Iya, tunggu sampai nggak sanggup Ganteng, karena ganteng. dapat itu gitu ya. Dan Potongannya ada itu. ada banyak lah ya, apa namanya tuh, orang-orang tuh berbuat jahat ya kan, apa namanya tuh kayak model-model, kan kita lagi ngomongin ini kayak privacy atau kebijakan keamanan dari WhatsApp gitu ya. Dan tadi kita udah bahas itunya juga, dan kemungkinan orang-orang yang kayak gitu sih ya orang jahatnya ya itu ya mungkin balas dendam bisa jadi, terus apa namanya kurang lapangan pekerjaan, dan ada banyak lainnya. Dan ya kali ini gue bahas juga, dan yang pengen kita bahas juga, pengen gue tanya ke temen gue juga lah ya, yaitu ada kabar ya atau rumor yang dari WhatsApp itu katanya bisa nge-track lokasi lu walaupun lu nggak nyalain GPS. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut gue sih itu bagus juga ya, misalnya lu lagi tersesat atau hilang lu bawa HP ya, bisa di-track dari WhatsApp gitu ya. Tapi apakah benar atau memungkinkan sebenarnya terjadi nih? Gitu. Ayo tanya ini. Nah, sebenarnya gini ya, kalau lu merasa bahwa data lokasi lu itu dibaca sama WhatsApp, berarti lu jangan sampai lu make Google Map. Nah, tapi kita Karena pakai Google Map juga sama cuy. Kita pakai Karena Google Maps Google semua juga aja. sama Google tuh tahu lokasi kita di mana gitu loh. Ya kan Lokasi kita kemana, cuman dia kalau menurut gua kayak lebih ke histori ya. Misal lu ngasih apa namanya, Google tuh tahu histori kita udah kemana aja dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau apa namanya keberadaan lu ya itu tadi balik kata gua, kalau datanya emang digunakan dengan baik it's okay gitu loh, it's okay aja gitu. Apalagi kayak kecuali kayak lu emang orang penting di sebuah industri, lu orang krusial, lu benar-benar orang pemegang dan lain sebagainya kayak gitu itu lu perlu yang namanya emang was-was kayak gitu, perlu banget loh. Cuman kalau menurut gua kayak kita masyarakat biasa apa ya, bukannya mengentengkan ya, tapi nggak usah panik, udah gitu doang, don't panic gitu, yang penting bijak gitu loh. Itu doang sih, simpelnya gitu doang sih. Yang paling penting lah jangan panik, jangan merasa bahwa wah anjir nih salah nih, gila kita salah nih di ini nih, kita ketahuan nih cok. Wah, ini maksudnya Lu terbek nih ya. Konspirasi lu punya maksudnya terbek pemikiran ya. kayak gitu, kalau lu punya pemikiran kayak gitu berarti seakan-akan lu orang yang punya masalah dan lu takut untuk diburu gitu loh. Kalau menurut gua itu jadi yang penting jangan panik, jangan takut, jangan sebagainya, yang penting bijak gitu. Kalau emang itu benar-benar sesuatu yang privasi ya jangan lu kasih lewat WhatsApp gitu loh. Kayak gini deh, kalau lu masih mungkin nih gue bingung banget sama orang yang takut lokasinya dilacak pakai WhatsApp tapi dia masih pakai Tinder sama dia pakai itu Line Nearby. Emang Tinder kalaupun GPS-nya nggak nyala bisa nggak itu? Kan GPS-nya nggak nyala nih. Gue main Tinder tapi GPS-nya nggak nyala. Itu bisa nggak? Kalau kita ngebahas Tinder ya. Tinder itu kan
dia gunain GPS untuk mencari pasangan terdekat lu, ya kan? Iya. Jadi biasanya tuh pilihannya gini nih, kalau di Tinder, gue nggak tahu ya, gue belum pernah pakai, cuman biasanya kayak gini. Nanti lu nyantumin nama lu, foto, terus tempat. Nanti lu suruh milih radius orang-orang yang pengen lu match, orang-orang yang pengen lu apa ya, ibaratnya pengen ketemu lah. Itu kalau itu kayak secara nggak langsung lu kayak ngebuka data lu dengan radius itu, anjir, sumpah. Karena gue pernah dibahas nggak sih ya sama yang Dean Bunaya itu, kayaknya pernah deh, soalnya gue pernah ngebaca. Jadi kayak kalau lu ngebuka ngebuka Tinder nearby kayak gitu, itu ibaratnya kayak lu ngasih tahu ke orang-orang di sekitar lu kalau lu di sini gitu loh, orang-orang di sekitar. Jadi kita nggak tahu nih di sekitar lu ada siapa aja, entah itu kerabat lu, entah itu temen lu, atau bahkan entah itu musuh lu. Karena kalau orang yang paham, gue lupa itu ininya apa ya, namanya apa ya, nama istilahnya, Apa? aduh pernah diinin lagi sama si ini, pokoknya apa ya, kayak triangle apa gitu. Jadi tuh kayak ngasih tahu kalau misalkan lu tuh ada di sini karena Tinder itu. Oh, itu sih ngeri. Bahkan even Makanya GPS di HP kita nggak nyala dengan history terakhir lah gitu maksudnya. History iya, terakhir dengan gitu. history terakhir kayak gitu. Makanya kalau menurut gua ya itulah, bijak bijak karena ngeri juga, ibaratnya lu lagi main Tinder, lu lagi match-matchin, tiba-tiba ada yang bisa ngelacak lokasi lu, dan lu didatangin sama stranger di depan rumah lu. Wah, Ngeri, itu Cok. itu bakalan jadi Apalagi khususnya creepy cewek. sih ya. Aduh. Khususnya cewek. Ini biasanya yang Wih. jadi sasaran nih cewek, apalagi. Iya, Nah, untuk mungkin kalau memuaskan gue belum pernah. hasrat nafsu gitu cuy. Kalau cowok mau Sekarang gini, ngapain, cowok? gue belum pernah seberapa banyak persentasinya dibandingkan cewek diperkosa sama cowok diperkosa. Kalau diperkosa enakan cowoknya lah. Jauh sekali, persentasinya jauh banget tuh beda. Jauh sekali. Tapi Tapi ada itu emang biasanya yang kayak berita gini itu yang apa namanya? cewek. Reinhardt ya kan? Reinhardt kayak yang ada di Inggris itu, lupa gue namanya. Yang Siapa? itu yang gay. Reinhardt yang itu kan cowok yang diperkosa tuh banyak, sampai 100 nggak salah, berapa ya? 100 yang nggak salah ya. Ya, kalau itu kan di luar bang. Lu kalau di sini digebukin lu, Dan diarak digebukin tuh. lu. Apalagi lu di Aceh, buset, cambuk lu sampai sampai kulit lu kelihatan, punya kelupas. Gila, tuh hati-hati itu. Ya itulah kalau gitu. kalau menurut gua. Aduh, Ini apalagi ku yang mau dibahas tuh. udah sih ya, udah setengah jam, udah 40 menit gitu ya. Dan enggaknya kita udah cukup kayak apa podcast juga, apa ngobrol-ngobrol lah ya, Intinya. biasanya itu di live streaming, dan buat tentu saja pasti tidak ada yang nonton replaynya cuy, karena itu biasanya kita bahas-bahas gitu tuh udah malam coy, tetap makin malam bahasa makin yang berat gitu cuy ya, entah kenapa gitu. Jadi yang nonton di belakang itu pasti ketemu gitu ya. Kalau pertama nggak bakalan ada, pertama mah nggak ada bakalan ada Ya, belakang pasti. Ya intinya kalau dari permasalahan ini kayak fenomena WhatsApp, menurutku ya, ini inti dari gua sebagai penutup juga. Jadi intinya ini, kalau menurut gua, dari gua sendiri yang emang masih awam banget sama cyber security, data analis, data science dan lain sebagainya, yang masih awam banget, intinya adalah bijaklah saat menggunakan teknologi apapun dan berani untuk bertanggung jawab. Udah sesimpel itu doang. Bijaknya ngapain nih, kayak tadi lo harus ngebedain mana yang emang ini privasi lu, mana yang emang bukan gitu. Ya kalau misalkan cuma sekedar pengen ngobrol sama keluarga, ya nggak mungkin dong lu kayak benar-benar privasi di chat tinggalkan gitu. Jadi kalau misalkan, jadi apakah kita emang harus pindah dari WhatsApp? Ya nggak juga, it's your choice.
lu milih aman atau nyaman gitu. Karena kan orang milih WhatsApp karena nyaman kan. Karena Iya. gua gua pacaran dari WhatsApp. Dan Gua temen WhatsApp semua. Keluarga keluarga WhatsApp nyaman kan jadinya nyaman sama WhatsApp. Nah, ya itu tinggal pilihan aja. Lu pengen yang aman atau yang nyaman gitu. Terus apakah emang ada alternatif eh, aplikasi messenger yang emang aman? Ada. Signal salah satunya, Session, terus Telegram itu juga. Gitu. Kalau menurut gua ya itu balik lagi pilihan lu dan cara lu gimana untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena ya emang bener, no system is safe. Dan itu sesuatu hal yang emang biasanya kita jadi jokes ya, tapi emang bener. Itu yang bener. Cuman ya itu balik lagi. Gak usah takut, gak usah panik, tapi tetap bijak. Itu aja. nah kalau dari lu ada yang mau tambahin gak ada apa gitu pesan-pesan lu tentang fenomena teknologi ini lah ya yang makin berkembang gitu cuy ya yang Ya bahkan kalau menurut gue pesannya Tan. Ini buat para pemuda-pemudi iya Indonesia. Ya dari dulu apa ya, tentang apa namanya hoax begini udah diajarin kalau ada berita diteliti dulu, jangan langsung disebar. Nah, udah Pusing tuh. kan? Literasi itu udah sangat-sangat, kalau menurut gua itu udah krusial sangat-sangat sih ya mau punah anjay. itu Belajar dulu Ilmu makanya. Iya, ilmu Jangan literasi main, itu jangan main bubar. untuk omongan orang gitu loh. jadi Yang percaya sama WhatsApp, WhatsApp begini begini begini, emang kamu baca itunya? Iya benar. Emang kamu tahu perbedaannya, kebijakannya gimana, di mana? bagi bocil-bocil yang baru megang HP gitu ya sekarang mah aduh SD megang HP gue dulu SMP cowok megang HP cowok kelas 6 lah gue kelas 6 ya kelas 6 kelas 5 itu baru megang HP itu cuman HP dulu gua ya buat main itu cuy paling gak tuh kan kelas Dulu 6 SD aja itu gue megang HP buat apa, main Tetris boy, kagak ada WhatsApp-WhatsAppan. Dan aduh dan lah ya Gak ada, main WhatsApp-WhatsAppan tuh gak ada. Aduh. Main Tetris kita gue. ya mungkin ya sekian dulu ya dari udah 42 menit mudah-mudahan nggak ada yang misleading ya kan atau communication ya kan dan jangan ada yang motong-motong video ini ya kan dan jadinya ya inti dari gua jangan warning dari gua jangan ada yang motong-motong video ini please ya kan please cu jangan dipotong cowok gua nggak tahu cara naruh detik soalnya ya intinya ini kan dari pendapat kita ya, yang intinya, mungkin emang kalau misalkan lu nih yang lagi nonton ternyata ilmunya lebih tinggi dari kita bertiga ya, gue mohon untuk mungkin ada yang mau menambahkan atau ingin memperbaiki dari pendapat kita dari khususnya dari gua gitu karena gue baru pengen nyemplung ke cyber security sama data analis kayak gitu. ini kan ya seperti di judul ya apakah gue tetap memakai WhatsApp ya kan tentang adanya itu dan jawaban gue ya gue tetap pakai WhatsApp ya kan dimanapun itu gue percaya sama Mark Zuckerberg ya Mark Zuckerberg tidak sejahat itu gitu ya kalau sampai benar wah gila sih terhianati gitu cu gitu ya jadi intinya itu aja ya kan dan ya sekian dari gue mudah-mudahan intinya ketangkap sama kalian dan ya tidak ada yang salah paham dan misalnya ada yang mau vitamin atau kita mau berdiskusi nggak diskusi di bawah ya sama kayak itu video gue tuh yang bahas ending apa itu lupa gue tuh ya kita itu bareng-bareng lah ya apa namanya tuh diskusi bareng-bareng dan pendapat kalian apakah kalian kita pakai WhatsApp atau enggak walaupun udah banyak berita itu kan kita nih gue bikin videonya udah kelar ya udah nggak tren lagi dan masalahnya udah kelar udah banyak pemberitaan yang ngasih kejelasan ya tentang apa WhatsApp itunya klarifikasi kebijakan WhatsApp dan sebagainya dan gue mau ngebahas aja dan nggak mau ngambil traffic dengan adanya trending WhatsApp karena gue nggak mau ya ngambil traffic dari masalah orang lain cuy ya jujur aja makanya gue nunggu nggak tren dulu ya jadinya baru dibahas gitu ya dan nunggu semuanya kelar dulu gue udah tahu gimana masalahnya
baru brek kita bahas gitu cok ya, jangan belum kelar udah kita bahas gitu ya, itu sangat krusial gitu ya. Dan juga gue nggak enak juga ya mengambil traffic dari penderitaan orang lain gitu cuy ya. Jadi ya sekian dari gue, ya goodbye, dadah.